warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Alaidia Fasya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 25010102043. Perkenalkan, nama saya Reza Friska Aulia dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 250101052. Pada video ini, kami akan mempresentasikan proses pembuatan aplikasi toko HP dan aksesoris. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pengelolaan data barang pelanggan, transaksi penjualan, serta pembuatan laporan agar lebih cepat dan efisien. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman open source yang diampu oleh Bapak Muhtaram SE Eskom Mkom. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Baik, langsung saja kita mulai proses pembuatan aplikasinya. Oke, yang pertama kita akan membuat database terlebih dahulu. Sebelum membuatnya, kita akan membuka aplikasi Exampp. Nah, di sini kita akan mengklik tombol Start pada Apache dan MySQL. Lalu klik tombol Admin untuk membuka localhost phpMyAdmin. Nah, di sini tempat untuk membuat database-nya. Nah, di sini kita akan membuat database dengan nama db_toko_hp1. Lalu klik create. Nah, di sini sudah terbuat database dengan nama toko_hp1. Nah, di dalam database ini kita membuat tabel-tabel yang bernama tabel barang, tabel penjualan, dan tabel detail penjualan. Nah, di sini saya akan mencontohkan membuat tabel barang terlebih dahulu. Tabel barang yang berisi 6 kolom. Lalu klik create. Nah, di sini kita akan mengisi nama-nama kolom-kolom yang ada di tabel barang. Yang pertama ada kode underscore barang dengan tipe data varchar dengan value 10. Kemudian kolom nama underscore barang dengan dengan tipe data varchar dengan value 50. Lalu kolom kategori dengan tipe data varchar value 20. Selanjutnya ada kolom merek dengan tipe data varchar dengan value 50. Lalu selanjutnya ada harga dan stok dengan tipe data integer dengan value 11. Nah, di sini kita akan jadikan kode barang sebagai primary key. Nah, sudah jadi primary key, lalu kita save. Nah, di tabel barang ini ada kolom-kolom ini untuk diisi isinya. Nah, cara untuk mengisi kolom-kolom ini, caranya kita klik insert ini, lalu kita klik di sini. Nah, kode barang, saya mengisi kode barang dengan kode BRG001 dengan nama barang Samsung Galaxy A16, lalu kategorinya HP dengan merek Samsung, harga 2.500.000. Saya kasih stok 10. Lalu di barang kedua saya kasih kode BRG002 dengan nama barang Redmi Note 14 dengan kategori HP dengan merek Xiaomi, harganya 2.800.000 dan saya kasih stok 8. Lalu setelah itu klik go. Nah, jika teman-teman ingin mengisi isi kolom-kolom tadi dengan barang-barang yang lain, caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, kan di database ini kita akan membuat tabel barang penjualan dan detail penjualan. Nah, di sini kan sudah terbuat tabel barang. Sebelumnya saya juga sudah membuat tabel penjualan dan tabel detail penjualan. Nah, di tabel detail penjualan ini saya
punya kolom ID detail sebagai primary key, nomor nota sebagai foreign key, kode barang sebagai foreign key, jumlah subtotal nama barang dan harga. Nah, di penjualan, tabel penjualan, saya punya kolom-kolom dengan nomor nota sebagai primary key, tanggal, total bayar, dan nama user. Nah, di sini kan kita sudah membuat database-nya. Selanjutnya kita akan membuat koneksi database ke aplikasi NetBeans. Kita buka aplikasi NetBeans-nya. Sebentar. Nah, di sini kita pertama akan mengkoneksikan database ke NetBeans-nya dengan cara klik kanan pada libraries, lalu add library. Nah, di sini kalian akan mencari yang namanya MySQL JDBC Driver. Nah, di sini itu jika kalian belum dikoneksikan, nanti klik Add Library. Nah, di sini saya sudah mengkoneksikan, jadi ya seperti ini. Nanti kalau sudah terkoneksi, tulisannya seperti ini: MySQL JDBC Driver, MySQL Connector Jar. Selanjutnya akan membuat form. Formnya adalah seperti ini. Klik kanan, New Gframe From. Nah, di sini kita akan beri nama penjualan satu. Kita klik finish. Nah, di sini kita akan mendesain bagaimana tampilan aplikasi yang kami buat. Nah, sebelum mendesainnya, kita akan membuat kelas untuk koneksi database tadi dengan cara klik kanan pada default package lalu new di Java class. Nah, sebelumnya saya sudah membuat Java class ini dengan nama config Java dengan codingan seperti ini. Kon Java SQL Connection adalah untuk membuat koneksi database. Lalu, Driver Manager untuk menghubungkan Java dengan MySQL. Lalu, SQL Exception ini untuk membuat koneksi ke database. Dan Job Option Pane ini untuk menampilkan pesan error dalam bentuk pop-up. Nah, selanjutnya adalah public kelas config. Ini adalah tempat penyimpanan konfigurasi koneksi dari database. Nah, private void state connection MySQL config ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan objek koneksi ke database agar bisa digunakan oleh program. Lalu connection config DB ini adalah method bertugas untuk membuat koneksi ke database dan mengembalikan objek connection. Lalu variabel URL dengan tipe data string dengan localhost DB toko HP adalah alamat database yang dibuat tadi. Lalu variabel user dengan tipe data string diisi dengan root. Root ini adalah username MySQL. Lalu variabel pass dengan tipe data string dengan isi kosong seperti ini adalah password dari MySQL. Lalu myconfig Driver Manager Get Connection ini adalah inti dari program yang Java mencoba terhubung ke database menggunakan URL, username, dan password yang telah ditentukan. Lalu Get SQL Exception Jopane ini adalah jika koneksinya gagal ya teman-teman, misalnya database kalian belum aktif atau passwordnya salah, program akan menampilkan pesan error. Nah, yang terakhir adalah return MySQL config. Ini adalah mengembalikan objek koneksi agar bisa digunakan oleh kelas lain untuk menjalankan perintah SQL seperti select, insert, update, dan delete.
Nah, kita kembali lagi ke untuk mendesain tadi. Nah, di sini kita akan mendesain tampilan aplikasi yang kita buat. Nah, kita kasih panel di sini. Kita kasih panel dua. Ini kita kasih warna ini dan yang bawah di warna ya. Nah, di sini kita akan mendesain yang pertama judul dari aplikasi ini. Di sini kita kasih label, dikasih nama Revi Phone Store. Nah, di bawahnya kita kasih label lagi, yaitu tulisan toko HP dan aksesoris. Nah, di sini kita kasih nama ini. Jika kalian ini ingin mengedit, editnya di area properties, di font. Misal ini, saya mau kasih font bold italic dengan size 12. Nah, yang ini saya kasih font style bold dengan ukuran 18. Nah, nanti seperti ini. Nah, di sini kita akan menambahkan lagi label sebanyak 10. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, dan yang terakhir 10. Nah, setelah ini kita kasih text field di sampingnya. Combo buttonnya mana? Combo box. Combo box di sini. Kita kasih text field lagi. Text field lagi. Nah, setelah ini kita kasih button sebanyak 5 button. Satu, dua, bentar.
dua, tiga, empat, wait, empat dan lima. Nah, di sini kita akan kasih nama di nomor nota. Di sini kita kasih tanggal, kasih nama pembeli. Ini kita kasih kode barang. Lalu di sini nama barang. Di sini kita kasih nama kategori. Di sini kasih nama, wih, merek, harga, jumlah beli, sub total. Nah, di sini juga kita ganti dengan nama wait. Nama button tambah item. Lalu yang kedua kita ganti dengan simpan. Yang ketiga ada cetak. Yang keempat ada batal. Dan yang terakhir ada keluar. Keluar. Nah, di sini kita akan mengubah variabel namanya. Variabel namanya yang ini adalah txt, txt nota, yang ini ada txt tanggal, yang ini ada txt user, kode barang ada cmb, kode cmb kode barang. Lalu di sini kita kasih nama txt nama barang. Di sini kita kasih nama txt kategori. Nah, di sini kita kasih nama txt merek. Sini txt harga. Di sini txt jumlah. Sini txt subtotal. Subtotal. Lalu yang di sini kita kasih nama btn. btn tambah. Di sini kita kasih nama btn simpan. Yang ini btn cetak. Di sini btn batal. Lalu di sini ada btn keluar. Nah, di sini kan ada combo box. Nah, di combo box ini kan artinya kita bisa memilih pilihan dengan cara klik tombol panah ini kan. Nah, caranya untuk mengisi itu ada di model ini. Nah, di sini kalian tulis pilihan pilihan. Nah, yang pertama adalah BRG 001. Nah, yang diisi di sini adalah kode-kode barang yang kalian isi tadi di
database tadi. Nah, 002. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, jika kalian ingin teks filenya kosong, tinggal kalian hapus aja yang di sini. Seperti ini. Nah, ini akan terhapus seperti ini, nggak ada isinya. Lalu, di sini kita tambah lagi ada, sebentar, ada tabel. Nah, tabel di sini. Nah, tabel di sini variabelnya kita juga ganti dengan nama tabel tabel penjualan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita sudah membuat tampilannya kira-kira akan seperti ini jadinya dengan cara editnya seperti tadi yang sudah dicontohkan. Nah, sebelum membuat ini saya sudah membuat yang versi lebih rapi. Seperti ini. Nah, seperti ini yang versi sudah lebih rapi. Lalu saya juga sudah membuat codingannya untuk menjalankan aplikasinya ini. Yang pertama, yang pertama adalah Java SQL Connection adalah untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL tadi. Lalu prepaid statement. Prepaid statement ini adalah menjalankan perintah SQL yang memiliki parameter dengan lebih aman. Lalu result cell ini adalah untuk menyimpan hasil query select dari database. Lalu SQL exception ini adalah untuk menangani kesalahan yang terjadi pada database. Nah, di statement ini adalah perintah SQL sederhana yang tanpa parameter. Job option pane ini untuk menampilkan kotak dialog dengan pesan kepada pengguna. Lalu swing tabel default tabel model. Ini untuk mengelola data yang ditampilkan pada JTable. Lalu headless exception. Headless exception ini untuk menangani kesalahan yang berkaitan dengan tampilan GUI. Lalu Jasper Report Engine. Jasper Report Engine adalah untuk menyediakan fungsi utama untuk mengelola laporan Jasper Report. Lalu di Jasper Report View, Jasper Viewer untuk menampilkan hasil laporan sebelum dicetak. Dan yang terakhir adalah util hashmap. Util hashmap ini untuk menyimpan pasangan data key dan value biasanya untuk parameter laporan. Nah, selanjutnya ada public penjualan. Ini adalah konstruktor dari kelas penjualan. Yang pertama ada init comment. Init comment ini digunakan untuk menginisialisasikan seluruh komponen antarmuka GUI yang terdapat pada form. Lalu ada tabel. Tabel ini untuk menginisialisasikan atau mengatur tabel transaksi penjualan. Nah, di nomor nota otomatis ini adalah untuk membuat nomor nota secara otomatis termasuk juga tanggal otomatis. Lalu yang terakhir ada tampil kode barang. Di tampil kode barang ini adalah untuk menampilkan daftar kode barang dari database ke dalam komponen pilihan, biasanya di combo box. Nah, kita masuk ke variabel nomor nota otomatis. TXT nomor nota. TXT nomor nota ini adalah komponen JTextField yang digunakan untuk menampilkan nomor nota pada form. Lalu setText. SetText ini untuk mengisi atau mengubah isi dari JTextField. Lalu ada NT. NT ini merupakan awalan dari nomor nota. Nah, nomor nota yang dimaksud ini adalah nomor nota nanti kan
otomatis. Nah, di awalnya itu pasti ada tulisan NT bla 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 seperti itu. Lalu sistem current time release metode ini untuk mengambil waktu saat ini dalam satuan milidetik dari sistem komputer ini. Nah, nilainya akan selalu bertambah seiring waktu. Lalu kita masuk ke tanggal tanggal otomatis. Nah, di simple date format YYMMDY ini digunakan untuk membuat format tampilan tanggal dengan pola tahun, bulan, dan tanggal. Lalu di TXT tanggal setText. TXT tanggal setText ini untuk menampilkan hasil tanggal tersebut ke dalam JText field atau TXT tanggal. Nah, format New Java Until Date ini untuk mengubah tanggal yang diperoleh dari sistem yang menjadi format YY, MM, DY, dan mengambil tanggal saat ini dari sistem komputer. Lalu kita masuk ke tampil barang. Di tampil barang ini ada connection config debit. Ini digunakan untuk membuat koneksi antara aplikasi dan database MySQL tadi. Lalu statement ST concrete statement adalah membuat objek statement yang berfungsi menjalankan perintah SQL. Nah, selanjutnya ada resolve query select kode from barang untuk menjalankan query SQL untuk mengambil seluruh data kode barang dari tabel barang. Lalu selanjutnya ada CMP kode barang remove all item untuk menghapus seluruh isi combo box agar data tidak bertambah ganda. Lalu selanjutnya ada CMP kode barang add item pilihan menambah pilihan awal sebagai petunjuk bagi pengguna sebelum memilih kode barang tersebut. Lalu WLRSCMB kode barang. Ini untuk membaca setiap data hasil query dan menambahkannya ke dalam combo box. Lalu yang terakhir, get job option. Get job option SQL exception ini adalah untuk menangani masalah yang terjadi saat proses pengambilan dari database kemudian menampilkan pesan error untuk error menggunakan job option pane. Nah, kita masuk ke hitung subtotal. Integer present txt harga get text. Ini adalah untuk mengambil nilai harga dari txt harga dan mengubahnya menjadi tipe data integer. Nah, berlaku juga pada integer txt jumlah. Nah, txt jumlah ini bedanya adalah mengambil jumlah barang dari TXT jumlah. Lalu untuk menghitung subtotal, kita akan mengalihkan harga dan jumlah. Lalu kita masuk ke TXT subtotal set text adalah menampilkan hasil subtotal ke dalam TXT subtotal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hitung total. Selanjutnya kita masuk ke hitung total. Yang pertama ada in total sama dengan 0, yaitu yang berfungsi untuk menginisialisasi total awal. Selanjutnya ada for in i sama dengan 0, tabel penjualan get row count i plus plus, yaitu berfungsi untuk melakukan perulangan untuk membaca setiap baris pada tabel. Selanjutnya ada total plus sama dengan integer priceline. Tabel penjualan get value 14, yaitu berfungsi untuk mengambil nilai pada kolom kelima, yaitu subtotal. Selanjutnya ada txt total set text string value total, yaitu berfungsi untuk menampilkan hasil total ke dalam txt total.
Selanjutnya kita masuk ke button tambah. Nah, di sini yang pertama ada default tabel model, yaitu berfungsi untuk mengambil dari JTabel tabel penjualan agar program dapat menambah data ke dalam tabel. Selanjutnya ada model add through new object, yaitu berfungsi sampai dengan model add through new object sampai dengan text di subtotal get stack itu berfungsi untuk menambahkan satu baris data baru ke tabel yang berisi kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan juga subtotal. Selanjutnya ada hitung subtotal. Nah, ini berfungsi untuk memanggil hitung total untuk menghitung ulang total seluruh transaksi setelah data baru ditambahkan ke tabel. Selanjutnya ada CMP kode barang set selected index. Nah, ini berfungsi untuk mengembalikan pilihan combo box ke pilihan yaitu pilihan at default untuk input agar siap untuk input berikutnya. Kemudian ada TXT barang, set text, TXT kategori set text, TXT merek, TXT harga, dan TXT jumlah hingga TXT subtotal. Nah, ini berfungsi untuk mengosongkan file, seluruh field input setelah data berhasil ditambahkan ke tabel, sehingga pengguna dapat langsung memasukkan data barang berikutnya tanpa harus menghapus secara manual. Jadi sudah terhapus secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke button cetak. Nah, ini. Yang pertama di sini ada connection config db. Nah, ini berfungsi untuk membuka koneksi aplikasi ke database MySQL agar data laporan dapat diambil. Selanjutnya ada string report parts SRC toko HP Jasper. Nah, ini berfungsi untuk menentukan lokasi file laporan Jasper Reports yang sudah dikompilasi. Selanjutnya ada hashmap string object parameter new hashmap. Nah, ini berfungsi untuk menyiapkan parameter laporan. Selanjutnya ada Jasper File, Jasper Print, Jasper File Manager, File Report. Nah, ini berfungsi untuk menggabungkan file laporan, parameter, dan data dari database untuk menghasilkan Jasper laporan. Selanjutnya ada Jasper Viewer, New Jasper, New Jasper Viewer Print Files. Nah, ini berfungsi untuk membuat jendela preview laporan. Selanjutnya ada Viewer Set Visible True. Nah, ini berfungsi untuk laporan untuk preview laporan kepada pengguna. Kemudian ada Chat JRE Caption. Nah, ini berfungsi untuk menangani kesalahan yang terjadi saat membuat laporan. Selanjutnya kita masuk ke button simpan. Nah, di sini ada connection config db. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Kemudian ada string SQL penjualan into penjualan, menota tanggal bayar nama user values. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan data utama transaksi seperti nomor nota, tanggal, total bayar, dan nama user. Kemudian ada SQL string detail insert into penjualan, nota kode barang jumlah subtotal, nama barang, dan juga harga. Nah, ini berfungsi untuk mengecek apakah stok barang, maaf. Nah, ini artinya untuk menyimpan rincian setiap barang yang dibeli seperti nomor nota, kode barang, jumlah, dan subtotal.
nama barang, dan juga harga. Selanjutnya ada ini. For in I sama dengan 0, model get row. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data barang yang ada pada tabel transaksi satu per satu. Selanjutnya ada string SQL check select stock from barang where kode barang. Nah, ini berfungsi untuk mengecek apakah stok barang masih tersedia. Gitu. Selanjutnya ada nih, J option show message dialog transaksi berhasil disimpan. Nah, ini untuk menampilkan notifikasi bahwa transaksi berhasil disimpan. Selanjutnya ada ini TXT user, ada TXT user set text, TXT nama barang, set text, TXT kategori, merek, harga, TXT subtotal harga, TXT subtotal, CMP kode barang, set selected index, default tab model, MDL default tabel model, tabel penjualan, get model, model set Procon. Nah, ini berfungsi untuk membersihkan seluruh data form dan tabel agar siap digunakan untuk transaksi berikutnya. Itu selanjutnya kita masuk ke cari barang. Nah, di sini ada if CMP kode barang get selected item. Nah, ini berfungsi untuk mengecek apakah pengguna sudah memilih kode barang. Selanjutnya ada if kode equals pilihan, kemudian return. Nah, ini untuk memastikan bahwa pengguna tidak memilih opsi awal atau default pilihan. Selanjutnya kita masuk ke string SQL select from barang where kode barang sampai dengan selanjutnya yaitu untuk membuat query SQL untuk mencari data barang berdasarkan kode barang yang dipilih. Selanjutnya ada Java SQL Connection Con, Java SQL Connection Config DB. Nah, ini berfungsi untuk membuat koneksi ke database. Selanjutnya ada Java SQL Result Set RS STM Execute Query SQL. Nah, ini berfungsi untuk menjalankan query dan mengambil data barang dari database. Selanjutnya ada if rs next, txt nama barang, set text rs get row nama barang, kemudian ada txt kategori set text rs get string. Nah, ini berfungsi untuk mengecek apakah data barang ditemukan. Selanjutnya untuk txt nama barang, kategori, merek, dan harga ini berfungsi untuk menampilkan data barang yang ditemukan yaitu nama barang, kategori, merek, dan juga harga. Kemudian ada chat helpless action. Nah, ini berfungsi untuk menangani kesalahan yang terjadi saat proses pencarian data dan menampilkan pesan error. Selanjutnya kita masuk ke button batal. Nah, di sini ada txt non nota set text. Nah, ini untuk berfungsi untuk mengosongkan nomor nota dan ada txt tanggal set text yaitu berfungsi untuk mengosongkan tanggal transaksi. Kemudian ada cmp kode barang set select text index yaitu untuk mengembalikan pilihan combo box ke pilihan awal atau default. Kemudian ada txt nama barang, txt kategori, txt merek, harga, jumlah, dan subtotal seg text. Ini berfungsi untuk mengkosongkan seluruh data barang yang telah diinput seperti nama barang, kategori, merek, harga, jumlah, dan subtotal. Selanjutnya, kita masuk ke button keluar.
ada sistem exit 0. Nah, ini berfungsi untuk mengakhiri atau menutup program. Nah, angka 0 ini menunjukkan bahwa program berhenti secara normal tanpa terjadi kesalahan error. Selanjutnya, kita mencoba untuk menjalankan programnya. Seperti ini. Bentar. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nama pembeli misalnya. Gini. Kemudian kita masukkan kode barang misalnya BRG04. Nah, nanti detail barangnya akan muncul sendiri, muncul secara otomatis seperti nama barang, kategori, merek, dan juga harganya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan jumlah belinya saja. Misalnya 1. Kemudian kita tekan enter, maka akan muncul subtotal secara otomatis. Kemudian kita tambah item. Nah, jika kita ingin menambah barang, langsung saja kita bisa klik kode barangnya lagi, misalnya BRG 007. Kemudian akan muncul lagi, kemudian kita masukkan jumlah belinya, misalnya 1. Kemudian subtotalnya. Kemudian kita tambah lagi. Nah, kemudian kita simpan. Kemudian jika berhasil disimpan, akan muncul notifikasi transaksi berhasil disimpan. Nah, seperti ini. Jadi, fungsi tombol simpan adalah untuk menyimpan barang-barang atau barang-barang yang telah kita beli ke database. Kemudian, kita cetak. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini barang yang kita beli tadi sudah muncul di sini. Dan jika kita membeli barang, maka stok di database akan berkurang secara otomatis. Gitu. Kemudian fungsi tombol batal. Misalnya gini. Kita masukkan ini jumlah. Nah, fungsi tombol batal adalah untuk mereset semua yang telah kita inputkan seperti ini misalnya. Nah, maka akan terreset secara otomatis. Kemudian kita guna kita masuk ke tombol keluar. Fungsi tombol keluar ini adalah untuk keluar dari programnya. Kita tinggal klik seperti ini saja. Nah, untuk cetaknya tadi kita menggunakan Jasper Reports. Seperti itu ya, teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.